Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, kembali lagi di episode baru Facebook What's on Your Mind. Dan di Facebook tentu saja kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini kita bersama Pendeta Dedi Kurniawan. Halo Yan. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ada cerita-cerita menarik Pendeta sepanjang seminggu ini? Seminggu ini cerita menariknya kami retreat dengan anak muda di Bandung. Di Bandung. Jadi sekaligus healing kan? Oh, sekaligus healing. Oh ya, nggak ada macet-macet, nggak ada udara yang kalau kita di sini kan begitu keluar rumah langsung wah kecium asap ini. Polusi banyak. Polusi. Gitu. Jadi di sana healing sekaligus belajar Alkitab sama-sama teman-teman dan saling mendorong, bikin kegiatan-kegiatan yang build up rasa percaya diri teman-teman untuk melayani, dan yang paling penting adalah solidaritas anak-anak muda itu semakin diperkuat. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan kalau ada kegiatan seperti itu ya Pendeta. Tapi sebelum kita akan membahas topik kita pada episode kali ini, kita mengingatkan kembali kepada teman-teman, apabila belum subscribe di semua sosial medianya Hope Channel atau subscribe Facebook, silahkan di-subscribe. Khususnya Facebook, silahkan di-subscribe. Jadi ada waktu nih sekarang kan belum mulai nih kita, jadi sekarang silahkan pencet tombol subscribe-nya. Share ke semua teman-teman. Dan juga sosial media Hope Channel lainnya. Betul sekali. Dan jika ada topik yang ingin dibahas, mungkin juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Betul sekali. Pendeta. Oke, Pendeta. Sebelum kita masuk ke tokoh yang akan kita bahas pada episode kali ini, aku pengen tanya deh, Pendeta. Ini pertanyaan sulit biasanya. Belum. Enggak sulit. Okay. Pendeta dulu waktu kuliah mengkategorikan diri Pendeta sebagai mahasiswa yang seperti apa, Pendeta? Lebih spesifik gak? Seperti apanya, kayak gimana? Apakah mahasiswa yang kutu buku, atau mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa yang seperti apa, Pendeta? Gimana ya mau jawab ya? Tergantung mata kuliah yang saya suka biasanya. Kenapa gitu, Pendeta? Kalau suka mata kuliah yang ini, wah rajin sekali tuh. Kalau suka dosennya ini gitu kan. Iya. Tapi kalau walaupun dosennya bagus, terus mungkin mata kuliahnya juga penting, tapi kalau kita udah males juga. Gitu. Jadi tergantung sih. Jadi Pendeta bukan kutu buku ya dulu zaman? Mau kutu buku nilaiku biasa-biasa aja. Enggak juga ya, iya. Soalnya ini Pendeta, tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah seorang kutu buku, Pendeta. Seorang kutu buku, soalnya dia itu senang sekali belajar tentang sejarah-sejarah. Dia dicatat dalam Alkitab bahwa dia itu meneliti sejarah tentang bangsa yang dia itu, bangsanya dia itu dengan sangat teliti, Pendeta. Jadi memang kutu buku. Jadi bukan nggak relate ya sama Pendeta ya? Kalau aku suka bisa jadi kutu buku. Pasti akan tekun untuk baca. Gitu. Jadi dan kehidupan dia memang jadi salah satu inspirasi bagi kita harusnya ya. Betul. Orang-orang yang suka baca Alkitab bahwa bagus kan. Bagus sekali. Dan nanti kita akan lihat, walaupun mungkin Yana dan kita semua kenal dia sebagai seorang yang kutu buku, tapi ada hasil bagus loh dari si kutu buku itu dengan karya-karyanya. Dan banyak sekali kitab-kitab di dalam Alkitab kita yang mungkin kita nggak notice, itu adalah hasil karya si kutu buku tersebut. Si kutu buku ini ya, Pendeta. Jadi walaupun dia kutu buku, banyak hal-hal besar yang dia lakukan ya, Pendeta. Karena kan kesan kutu buku itu kayak kuper banget. Nggak ini gitu. Tapi kalau dia kuper, mungkin tugas tanggung jawab itu nggak akan diberikan Tuhan sama dia. Betul. Gitu. Jadi kutu buku yang punya pengaruh yang besar bagi bangsanya dia. Nah, itu dia. Luar biasa. Jadi mungkin itu saja dulu ya, Pendeta. Kita kasih clue dikit lagi.
si kutu buku ini, yang pergaulannya juga pasti luas dong ya. Dia bisa dikatakan dia apa istilahnya, dapat tugas tanggung jawab dari Tuhan untuk mengcompile kembali sejarah-sejarah kehidupan bangsanya yang sudah dilupakan oleh generasi bangsanya yang hidup di zamannya oleh karena peristiwa pembuangan di Babel. Oke. Wah, harusnya udah seharusnya udah tahu ya pendeta. Tapi sebelum kita memberitahu siapa tokoh Alkitab yang akan kita yang kita bahas pada episode kali ini, kita tahan dulu nanti di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Faithful. Login lagi di Faithful, What's on Your Mind. Jadi pendeta, kita tadi sudah bahas bahwa tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah seorang kutu buku. Dia kerjanya, kalau orang bilang scribe ya, penulis, compile semua bukti-bukti dan tulisan-tulisan sejarah. Jadi dia memang ahli tulisan. Dan di zaman itu ahli tulisan itu penting sekali, penting. Ini bukan hanya sekedar ini ya, tapi bukan hanya sekedar admin kalau di kantor. Dia harus tahu dokumentasi kayak arsip ini, arsip itu penting gitu ya. Tapi lebih daripada itu, karena tugasnya adalah menjaga identitas bangsanya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah identitas bangsanya itu menunjukkan siapa yang bekerja di balik sejarah kehidupan bangsanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita langsung kasih tahu lah namanya. Silakan ya, kasih tahu ya. Jadi tokoh Alkitab akan kita bahas pada episode kali ini adalah Ezra. Betul sekali, Ezra. Ezra dan Nehemia ini sepaket sebetulnya. Dan Nehemia ya, Ezra dan Nehemia sepaket. Jadi nanti di episode berikutnya kita akan bahas si Nehemia, teman Ezra. Walaupun aku nggak tahu apakah mereka sempat bertemu atau ya mungkin bikin apa istilahnya, bikin care group bareng, terus kolaborasi, collab sehingga misi pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka itu akhirnya dilakukan dan dijalankan bersama-sama gitu ya. Tapi yang menarik adalah Ezra kemudian menjadi penting oleh karena perannya dalam tulisan-tulisan yang dia buat gitu. Ingat kitab Tawarik? Itu Ezra yang tulis. Dan beberapa bagian dari kitab Tawarik diselesaikan oleh Nehemia. Makanya dua tokoh ini seperti salt and pepper. Gitu ya, garam dan lada, nggak bisa dipisahkan. Seperti apa? Ada lagu anak itu, seperti mentega dengan roti. Nggak bisa dipisahkan. Seperti celana dengan baju. Seperti baju. Jadi apa istilahnya? Narasi tulisan dari Ezra dan Nehemia memang selaras karena keduanya hidup pada masa-masa yang sama gitu, dan keduanya punya tema tulisan yang sama juga. Tuhan bekerja dalam kehidupan umat-umatnya yang mau dipakai, dan akhirnya agenda Tuhan akan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Itu sebenarnya tema besar dari tulisan Ezra dan Nehemia. Tapi kali ini kita akan fokus sama Ezra dulu, fokusnya sama Ezra dulu. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami sama Ezra, walaupun nanti di Nehemia kita akan singgung lagi, kita perlu ingat bahwa kerajaan Media Persia mengalahkan kerajaan Babilonia. Jadi kemungkinan besar zaman di mana mereka hidup, Ezra hidup adalah sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Atau ada yang bilang juga ya sekitar 539 atau 538 sebelum Masehi. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa tulisan Ezra banyak sekali mereview kembali, menegaskan kembali apa yang telah ditulis oleh Nabi Yeremia sebagai penggenapan nubuatan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, kepada Yeremia. Bahwa karena kemurtatan kalian akan mengalami pembuangan. Dan tahun nubuatan itu, ketika mereka mengalami pembuangan, memang dinyatakan sama Tuhan kepada mereka 70 tahun. Dan hebatnya adalah Ezra kemudian menulis setiap catatan peristiwa dengan rapi sehingga tahun-tahun tersebut dapat dihitung secara sistematis, dan memang tepat perhitungan itu dimulai ketika kerajaan Persia memberikan penegasan ya, Artasasta memberikan penegasan bahwa
oke, kalian boleh pulang kembali dan membangun reruntuhan Yerusalem. Berapa tahun tadi ya? 70 tahun. Mikir nggak sih 70 tahun? Wah, 70 tahun lama banget pendeta. 70 tahun ya. Mungkin itu bisa jadi satu generasi ya. Ya kita katakanlah umur manusia katakanlah 70, 80 tahun atau ya sekitar begitu lah, 60, 70, 80. Jadi kalau 70 tahun satu generasi makan waktu yang cukup lama. Cukup lama untuk aku, untuk kayak tadi Yana bilang, untuk berkeluarga, punya anak, punya cucu. Dan kekhawatiran besarnya adalah mungkin saja aku nanti nggak bisa pulang ke sana. Iya, betul. Dan yang pulang ke sana nanti adalah anak cucu. Tapi pengen pulang ke Yerusalem. Dan bagaimana rasanya 70 tahun menunggu jawaban doa dari Tuhan? Wah, aku kayaknya kalau aku jadi bangsa Israel atau jadi Ezra itu nggak kuat sih pendeta. 70 tahun itu lama sekali pendeta. Tapi gimana pendeta? Diceritakan di... Oke. Boleh nggak baca Ezra 1 ayat 1 Ezra sampai 1 ayat 1 sampai 2. Judul perikopnya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia itu, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Oke, jadi lihat penegasan itu ditegaskan oleh Kores bahwa Ezra, kamu dan bangsamu boleh pulang kembali. Nah, 70 tahun memang cukup lama ya Yana ya. Tapi 70 tahun bukanlah waktu yang lama bagi Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya. Walaupun bagi kita terasa sangat lama. Karena kita jadi ingat apa yang Petrus tulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Supaya ia menghendaki jangan ada yang binasa. Tapi semua orang boleh berbalik dan bertobat. Jadi boleh jadi 70 tahun masa penantian mereka adalah masa di mana mereka perlu refleksi terhadap apa yang mereka telah alami. Mereka boleh ingat kembali catatan peristiwa kelam dari nenek moyang mereka. Akibat kemurtatan mereka, dosa-dosa mereka, akhirnya mereka mengalami pembuangan. Jadi 70 tahun, ya kalau Tuhan pikir 70 tahun cukup, itu harusnya cukup untuk membuat mereka belajar dari pengalaman buruk yang dulu mereka telah alami. Nah, aku punya pengalaman pulang kampung. Pulang kampung. Walaupun karena ada istri orang Manado, jadi pulang kampung ya di Manado. Karena besar juga aku di Manado. Jadi waktu di Manado mengurus beberapa administrasi keluarga, KTP ku hilang. Ya bikin KTP baru. Waktu pergi ke Dukcapil, wah antri lama sekali. Bayangkan, pergi jam 6 pagi, sudah ada orang yang ngantri dari jam 5 pagi. Astaga. Supaya KTP-nya cepat diurus. Cepat diurus, ya. Karena kan sekarang nggak ada pungli, nggak ada ini semua. Jadi orang-orang pikir, kita harus pergi lebih cepat, lebih baik. Jadi aku pikir nggak akan bisa aku terobos semua kerumunan orang banyak ini. Jadi waktu patah hati ya, kecewa, aduh udahlah pulang. Ketemu sama teman lama, teman SMA. Ternyata, singkat ceritanya, dia bekerja di kantor Dukcapil. Jadi dia bilang, kita bantu. Ayo, aku bantu pengurusan ini. Wah, puji Tuhan. Tapi yang membuat kaget adalah bukan hanya karena kami bertemu dan dia mau bantu. Yang membuat kaget adalah perlakuan dia sama aku ya. Kenapa? Karena dulu kita punya histori yang buruk. Aku pernah, pernah melakukan sesuatu yang buruk sama pendeta dia. Yang melakukan ya. Jadi begitu ketemu dia baik, jadi kayak malu sendiri. Ya. Orang ini harusnya nggak begini sama aku. Betul. Tapi kenapa dia bisa baik ya sama aku? Jadi ingat cerita Kores. Kores bukan orang Yahudi, bukan orang Yehuda, bukan orang Israel. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang seperti Kores untuk menggenapi janji-janjinya, untuk menyatakan kebaikannya. Sering nggak sering nggak Tuhan menggunakan orang-orang yang Yana pikir nggak mungkin itu terjadi.
Sering pendeta, sering. Ada pengalaman? Sesimpel pendeta, kan kita apalagi orang-orang Jakarta sering pakai ojek online. Oke. Sesimpel waktu itu aku lagi punya hari buruk lah pendeta. Punya hari buruk, lalu di ojek online tersebut aku nangis pendeta. Aku nggak tahan karena memang menyedihkan sekali waktu itu kejadian yang aku alami. Jadi sepanjang jalan itu aku nangis. Terus si pengemudinya bilang, "Mbak, kenapa?" Waduh. Kan digituin. Baik sekali ya. Maksudnya bukan orang yang kita kenal, bukan orang yang tapi dekat dengan kita. Ganteng nggak abang? Wah, kebetulan bapak-bapak pendeta, Jadi setelah dia tanya kenapa, pas turun pendeta, dia bilang gini pendeta, "Semoga apapun yang Mbak alamin bisa cepat selesai ya." Makin nangis pendeta. Jadi luar biasa juga apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Kores, itu mungkin juga buat aku lewat pengemudi online itu pendeta. Makanya kan Esra 1 ayat 1, Yana dan teman-teman semua, ini bukan kalimat yang biasa aja. Ketika ditulis dengan kalimat Tuhan menggerakkan hati Kores, raja, bukan Raja Yehuda, Raja Persia. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang kafir sekalipun yang nggak kenal Tuhan, untuk menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Nya untuk menyatakan kuasa-Nya. Ini seperti Tuhan. Ingat gak dulu, Tuhan pernah memakai Nebukadnezar untuk menyatakan kuasa-Nya, menyelamatkan Daniel dan teman-teman. Tuhan juga pernah menggunakan Ahimelek untuk menyelamatkan Abraham dan Sarah. Jadi di Alkitab banyak sekali cerita-cerita di mana Tuhan menggerakkan orang-orang yang sepertinya nggak masuk dalam akal kita, logika kita. Tuhan bisa menggunakan mereka. Jadi teman-teman, kita perlu bersyukur sama Tuhan untuk setiap hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin ya, hal-hal biasa-biasa itu yang kita nggak biasa-biasa itu jadi makin biasa karena kita kepekaan rohani kita hilang. Gitu. Nah, kata hati pada ayat ini, ketika Esra tulis Tuhan menggerakkan hati Kores, itu bahasa Ibrani-nya ruah atau spirit. Jadi kata hati di sini bukan hanya merujuk kepada pikiran, tapi semangat dari si Kores. Artinya semangat Kores atau spirit Kores dan spiritnya Tuhan itu selaras. Kenapa bisa spirit Kores dan spiritnya Tuhan selaras? Karena mungkin Kores belajar banyak tentang Tuhan. Bisa saja dari catatan-catatan dan tulisan-tulisan dari si Esra. Atau kehidupan Esra dan orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan tapi bekerja di dalam istana kerajaan. Sehingga raja bisa mengenal Tuhan yang hebat dalam kehidupan orang-orang ini. Gitu ya, Nek? Wah, ya, kalau ngomongin masalah hati, biasanya apalagi kan ini di cerita kita itu seharusnya Raja Media Persia ini seharusnya against Israel gitu. Bener banget. Tapi memang Tuhan ya, cuma Tuhan lah yang bisa menggerakkan hati siapapun. Jadi kayak kalaupun misalnya mungkin kita punya pergumulan sama orang-orang terdekat kita, hal yang paling pertama yang bisa kita lakukan itu untuk berdoa supaya menggerakkan hati mereka mungkin. Betul sekali. Seperti yang Tuhan lakukan terhadap Raja Kores. Betul. Itu sebabnya Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikirannya, sehingga agenda dari Kores selaras dengan agenda Tuhan. Kalau kita kan seringkali beda. Kita mau Tuhan yang ikut maunya kita, bukan kita ikut maunya Tuhan. Sehingga kalau udah against, kita salah-salahin Tuhan, gitu kan? Jadi pengalaman ini penting sekali, dan ini relate dengan kehidupan kita loh. Sangat aplikatif pelajaran dari Esra. Walaupun kita tadi di awal pembahasan kita bilang Esra ini kutu buku gini. Tapi lihat tulisan-tulisannya, menggerakkan hati kita kan, supaya kita ngerti, oh maksud dan kehendak Tuhan tuh dalam hidup seperti ini. Oke, next ya. Pernah pulang kampung juga kan? Iya, pernah. Pernah dong pulang kampung kan? Gimana sih rasanya pulang kampung? Aku sih sebetulnya nggak tahu pulang kampung yang kampungnya, cuman karena aku memang orang Manado juga pendeta, jadi waktu ke Manado ya berasa di kampung. Berasa di kampung. Iya. Oke. Kita semua pasti teman-teman juga di rumah ya berasa seperti pulang kampung. Apalagi di momen-momen seperti ini, momen dimana teman-teman kita lagi persiapan puasa dan sebagainya, bulan Ramadan dan wah pasti semua pengen pulang kampung, mudik. Iya betul. Mudik. Senang sekali pasti mudik. Semua barang-barang disiapin, oleh-oleh terutama ya kan. Betul. Sesimpel apapun kita pasti siapin oleh-oleh. Nah,
kemarin adikku pulang kampung. Jadi waktu aku tanya mau bawa oleh-oleh apa, dia juga bingung. Bawa oleh-oleh apa ya buat orang tua di rumah dan teman-teman di sana. Dia bingung bawa oleh-oleh apa. Karena mungkin excited ya, mau memberikan yang terbaik, tapi bingung juga. Apalagi kita yang merantau, kita mau kasih yang terbaik, tapi budget minim. Syukur-syukur udah bisa pulang gitu kan. Betul. Naik pesawat juga tiket promo gitu kan. Duh, udahlah, bersyukur bisa pulang. Nanti pulang kampung sembunyi-sembunyi biar nggak ketawa kan. Takut dipalagin teman-teman ya kan. Betul. Apalagi dari Jakarta kan. Masa orang Jakarta gitu ya. Tapi itulah sekelumit dari hal-hal kalau kita pulang kampung. Nah, peristiwa yang agak sedikit kalau aku bilang menyentil ya, ketika sensus diadakan oleh Ezra. Siapa orang-orang Yehuda yang asli, kita akan siap untuk pulang kembali ke kampung halaman. Jadi waktu sensus diadakan di Ezra pasal yang kedua, daftar nama orang-orang Yahudi yang siap pulang ke Yerusalem didata. Waktu didata ternyata ada beberapa nama-nama dari antara mereka yang bukan orang Yehuda asli. Nah, gimana mau pulang? Maksudnya ini gini, punya family name kan? Iya. Yakin lah kalau marga gua ini, nah Deddy Kurniawan, ya, tanpa offense semua Kurniawan yang ada di manapun berada. Walaupun kita nggak tahu ada hubungan darah bagaimana, tapi wah aku Kurniawan nih, orang ini misalnya, aku mau pulang ke kampung A. Tapi waktu didata, kamu Kurniawan dari mana? Wah bingung juga. Wah nggak ada hubungannya apa-apa kamu dengan di sini. Tapi semua orang ini mengaku mereka adalah bagian dari orang-orang Yehuda yang siap untuk pulang. Jadi sedih gak sih? Iya, benar. Karena udah boleh pulang, tapi ternyata namanya nggak terdaftar gitu. Bayangin ya. Sedih sekali. Bayangin. Pernah naik pesawat nggak ke cancel? Atau entah satu sebab akhirnya kita nggak bisa pulang? Iya. Pernah rasa? Pernah rasa. Aku pernah rasa. Sama teman-temanku. Kami mau pelayanan. Memang itu sebenarnya salah kami. Karena kita nggak expect macet di jalan dan lain sebagainya. Jadi sekitar 30 menit sebelum boarding, kami baru masuk. Jadi, wah, adu debat gitu kan. Wah, biasa kalau udah ada debat begitu, hal yang salah pun kita bikin benar. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang kebohongan bisa kita buat ya. Wah, semua cara dilakukan dan nggak bisa. Kalian nggak bisa terbang. Kalaupun kalian terbang, jam terbang kalian diubah besoknya. Padahal kita udah janjian gitu kan. Kecewa memang. Kecewa. Ya seperti ini. Pasti orang-orang ini kecewa. Tapi pun demikian, Ezra tetap membawa mereka kembali ke sana. Karena boleh saja mereka secara silsilah tidak dapat dibuktikan bahwa bagian dari sana. Tapi secara rohani, mereka adalah bagian dari umat-umat Tuhan. Nah, ya yang menariknya nih Yana ya. Waktu aku merenung nih, daftar nama-nama tersebut. Coba deh nanti, bukan iseng-iseng nih. Maksudnya, coba Yana dan teman-teman nanti baca Ezra pasal 2. Baca nama-nama, jumlah orang-orang tersebut. Aku langsung merenung kayak, Tuhan, se-eager itu, seserius itu mereka. Sesemangat itu mereka untuk pulang kembali ke Yerusalem. Aku jadi mikir, Tuhan, aku dan keluargaku semangat nggak ya pulang ke Yerusalem yang baru ya? Apa jangan-jangan tunggu Tadi kan waktu sesi ini sebelum dimulai, aku sempat ngobrol, ada tiket-tiket promo nih pulang kampung ya. Betul. Sesemangat itukah aku cari tiket ke sorga gitu, dibanding dengan cari tiket promo untuk pulang kampung. Ya, ketika lihat daftar list nama-nama keluarga mereka, kita pernah nggak mikir? Coba kita refleksi. Pernah nggak kita mikir, apakah nama istriku, suamiku, anak-anakku, kakakku, adik-adikku ada dalam daftar rombongan pulang ke Yerusalem yang baru? Apakah ada teman-teman kita, teman-teman Facebook, yang mungkin kita kenal dekat dengan mereka, tapi mungkin mereka udah jarang ke gereja lagi, mereka udah nggak aktif lagi. Ya mungkin kalaupun ke gereja cuma store ya, foto-foto ya sekedar absen, habis itu pulang. Gitu. Kita rindu mereka ada dalam list rombongan ke Yerusalem yang baru. Atau mungkin penawanan dunia ini sepertinya lebih memikat
dibandingkan sorga memikat kita untuk punya kerinduan pengen ke sorga, ke Yerusalem yang baru. Seperti bangsa Yehuda yang ditawan, mungkin lebih enak di daerah penawanan ketimbang pulang kampung ke Yerusalem. Gimana ya? Kita perlu berdoa untuk hal tersebut. Is heaven for real? Apakah panggilan Tuhan untuk rumah yang Dia sediakan di sorga itu menggebu-gebu menjadi kerinduan kita? Atau itu cuma sekedar list, daftar, yang penting orang tahu gue Kristen, gue percaya sorga ada. Cukup. Wah, menarik sekali pendeta. Karena terkadang kita lupa ya bahwa kita ini sebetulnya sedang ditawan sama seperti bangsa Israel oleh banyaknya belenggu-belenggu dunia. Gitu. Dan kita tidak mungkin saat ini kita kurang excited gitu untuk pulang ke Yerusalem. Makanya kita lebih excited ditawan daripada merdeka dan bebas pergi ke surga. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi ya pendeta, semakin menarik pembahasannya, kita harus berhenti sejenak dan kita akan bahas lagi mengenai Ezra ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Jadi tadi di segmen sebelumnya, pendeta, kita berbicara mengenai bangsa Israel pulang kampung, pendeta. Betul sekali, pulang kampung. Pulang kampung dalam rangka apa sih sebetulnya, pendeta? Oke, ingat tadi di awal pembahasan kita, mereka ada dalam pembuangan. Jadi kalau pulang kampung, mereka akan membangun kembali reruntuhan kota mereka. Dan yang paling penting, membangun kembali bait suci di Yerusalem. Karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa mereka. Jadi dengan runtuhnya bait suci, sepertinya Tuhan udah nggak ada. Bukan demikian. Tapi itu adalah simbol bahwa, lihat nih, karena kamu lari meninggalkan Tuhan, harusnya di bait suci kamu bisa ketemu sama Tuhan, bait sucinya hancur, gimana lagi kamu bisa melihat Tuhan? Tapi akhirnya Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, dan mereka bisa melihat kehadiran Tuhan lewat orang kafir tadi, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Nah, waktu mereka pulang, sekarang kita ke Ezra pasal yang ketiga ya. Selesailah pembangunan dasar, fondasi. Belum semua ya, masih fondasi. Kita akan lihat ya dan teman-teman, bagaimana sih sukacitanya mereka waktu pulang dan bisa membangun fondasi kota itu. Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 13. Ezra pasal 3 ayat 10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Indah sekali kalau membayangin ya. Indah sekali kalau membayangkan. Ternyata ada orang tua yang dulu masih sempat lihat bangunan yang lama, runtuh, hancur. Mereka sadar itu karena kemurtatan mereka, dan sekarang ketika dibangun kembali, simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa mereka dibangun kembali. Betapa senang hati mereka. Saking senangnya Alkitab tulis mereka menangis. Bunyi tangisan dengan bunyi nyanyian udah nggak bisa lagi dibedain. Okay? Jadi aku nggak bisa gambarin ya bagaimana suasana haru pada saat itu. Ezra cuma bisa gambarin seperti itu. Kita hanya bisa bayangin. Wah, luar biasa. Indah sekali. Itu baru peletakan dasar. Itu baru dasarnya. Belum bangunannya. Belum seisi kotanya. Belum. Itu baru dasar. Kenapa? Itu penting. Seperti dasar. Seperti dasar fondasi bangunan bait suci. Kita juga perlu membangun dasar fondasi kerohanian kita dengan Tuhan.
Kenapa? Karena bait suci tadi simbol kehadiran Tuhan dan kehidupan kerohanian kita itu adalah dasar dari seluruh kehidupan kita. Dengan fondasi kehidupan kerohanian yang benar, maka kita akan punya kehidupan di atas dunia ini yang kokoh dan solid. Aku jadi ingat lagi nih pengalaman pelayanan bersama dengan teman-teman. Waktu itu aku dapat tugas penggembalaan di sebuah gereja yang kecil, nggak besar. Ini gereja yang belum diorganisir, masih seperti perkumpulan. Dan sahabat-sahabat yang ada di perkumpulan itu membentuk kumpulan itu namanya Flobamora. Jadi Flores, Sumba, Timor, Alorote. Ini gugusan kepulauan di timur. Mereka adalah anak-anak yang merantau dari kampung ke Jakarta untuk mengadu nasib. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa keadaan Jakarta keras. Tantangan itu hebat sekali dialami sama mereka. Dan aku udah minta izin sama teman-teman untuk share cerita ini. Banyak yang jatuh. Banyak juga yang bangkit. Tapi momen-momen kejatuhan itu adalah momen-momen yang berat untuk mereka alami. Dan sepertinya Tuhan yang mereka sembah di kampung halaman tidak dapat lagi disembah ketika mereka datang ke kota metropolitan. Karena tantangan dan tuntutan zaman, ekonomi, semuanya sulit. Bayangkan, tadinya mereka rajin ke gereja. Kebaktian apa? Rabu malam, midweek, Vesper, Sabat, semua kebaktian diikuti di kampung. Begitu ada di kota, nggak pernah sekalipun selama setahun pergi ke gereja. Ada beberapa yang pergi gereja, tapi pas perjamuan suci dengan alasan hapus dosa, basuh dosa. Ada yang datang sekali setahun. Sekali setahun. Ya, pada saat perjamuan juga basuh dosa sekali setahun. Dirapel. Dan pengalaman kehidupan mereka luar biasa sekali. Luar biasa. Tapi itulah baiknya Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Setiap pengalaman-pengalaman kejatuhan yang mereka alami, ketika bergumul bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menangkan mereka. Satu persatu mulai bangkit. Satu persatu mulai memperbaiki kehidupannya. Setia sama Tuhan. Puji Tuhan. Tahun 2018, akhirnya perkumpulan ini bisa diorganisir menjadi sebuah gereja yang mandiri. Dan hebatnya lagi, Tuhan itu, Yana, Dia kasih kesempatan, aku sama teman-teman di Flobamora, untuk dapat namanya Kairos. Kairos. Jadi Kairos adalah nama untuk menggantikan nama Flobamora. Memang terkesan seperti sukuisme ya. Tapi penginjilan kontekstualisasi untuk menjangkau teman-teman yang dari timur diperlukan sekali. Karena kadang-kadang dengan cara demikian kita bisa menjamah hati mereka, mendekatkan diri kepada mereka, dan mereka bisa kembali datang kepada Tuhan untuk menikmati Tuhan punya kebaikan dalam hidup ini. Jadi waktu kami pulang, misalnya jadi kami ya, waktu kami pulang ke Kupang, di daerah Amarasi, kita bikin KKR namanya Homecoming. Karena kembali pulang. Beberapa tahun pertama, beberapa tahun di awal-awal pelayanan, kami sering kirim anak-anak muda yang mohon maaf, aku mungkin harus ini yang meninggal dunia oleh karena minuman keras, karena hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Dan kalau sudah dikirim pulang ke kampung, hati orang itu pasti sedih. Mereka pikir anak-anak di sini, anak-anak mereka di kota hidup baik, setia sama Tuhan. Tapi begitu pulang kampung dengan keadaan demikian, pedih hati mereka. Jadi ketika kami pulang di tahun 17-18 kami pulang dan bikin KKR, tangisan orang tua kembali mengalir tapi tangis bahagia. Karena akhirnya mereka bisa melihat anak-anak mereka meninggalkan semua dosa-dosa masa lalu mereka, dan mereka sekarang hidup bersama dengan Tuhan. Itu bukan pengalaman satu hari saja. Karena pengalaman pertobatan adalah pengalaman seumur hidup. Jadi teman-teman, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkan Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan hal pertama yang perlu kita buat adalah bangun kembali fondasi hidup kerohanian kita. Seperti bangsa Israel yang pulang ke Yerusalem membangun kembali fondasi Bait Allah. Kita juga perlu membangun kembali fondasi kerohanian kita, Yana dan teman-teman. Mungkin itu dirusak karena
ngengat dan karat-karat game online. Mungkin itu dirusak dengan hal-hal yang sifatnya itu sedikit demi sedikit menggerogoti fondasi-fondasi kerohanian kita. Mungkin kita nggak sadar karena dia bekerja dengan di sana bolong-bolong lama-lama keropos hancur. Gimana ya, Nah? Luar biasa, Pendeta. Ini sama ya, sama cerita dari pendeta, kesaksian dari pendeta sama seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ya. Ketika fondasi itu dibangun, sudah ada, bayangkan selama 70 tahun, kalau pendeta sudah berapa lama? Betul sekali. Dari sekitar tahun 2010-an kalau salah. 2010-an. Perkumpulan itu dibentuk. 7 tahun. Wah, beda ini ya. Terus kembali dan akhirnya isak tangis yang diisi oleh kebahagiaan. Sama sekali ya. Itulah kebahagiaan sorga ketika melihat jiwa, satu saja jiwa bertobat dan datang kembali. Jadi nggak ada pengalaman yang lebih membahagiakan selain pengalaman ketika Tuhan menyaksikan anak-anaknya datang kembali kepada Dia. Gitu ya. Wah, luar biasa, Pendeta. Kita mungkin next lagi ya, Pendeta. Setelah mereka menanam fondasi, setelah itu apa yang terjadi? Oke. Tentu waktu membangun bangunan nggak hanya fondasi yang diperlukan. Pasti ya dindingnya, semua ornamen-ornamen di dalamnya dan lain sebagainya. Sepertinya ada beberapa orang yang ingin menawarkan bantuan kepada mereka supaya ayo dong kami bantu nih supaya nanti pembangunan kalian bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah ada bantuan begini, apalagi jumlah mereka nggak banyak, harusnya diterima dong. Bantuan loh ini. Seharusnya. Bantuan. Apalagi bantuan itu datang dari orang-orang sekitar. Artinya mungkin orang sekitar menaruh simpati dengan apa yang sedang mereka alami. Gitu ya. Tapi tahu nggak? Di catatan Ezra 4 ayat 2. Boleh nggak dibaca? Ezra 4 ayat 2. Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Ayat yang ketiga. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Sok banget ya. Ini ada orang kasih bantuan loh ini. Ditolak. Apa sebetulnya yang membuat penolakan tersebut? Bukan tanpa alasan. Penolakan itu dibuat. Bukan tanpa alasan. Satu. Tadi yang mereka memang bersaudara. Utara dan selatan. Kan selatan lebih dulu, utara lebih dulu, baru kemudian selatan. Karena utara lebih dulu, orang-orang Asyur membawa semua tawanan-tawanan mereka datang ke atas, ke utara, kawin campur, bukan cuma kawin yang campur, agama penyembahan pun bercampur. Jadi selain mereka menyembah Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Jadi akhirnya nggak ada konsistensi dalam kehidupan mereka untuk menyembah Tuhan. Tuhan disembah, berhala juga kok disembah. Ini gimana ini? Ini seperti nggak ada pendirian dalam kehidupan mereka. Tuhan nggak suka kayak begitu. Nah, kalau hal itu terjadi kemudian, orang-orang yang baru saja datang ke Yerusalem membangun bait suci, mereka harus bergaul dengan orang-orang ini. Memang kita nggak bisa tutup mata dong. Mereka ada di sekitar kita, gitu. Kata si Ezra Zerubabel. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai nanti karakter-karakter orang-orang yang ada di luar ini merusak mereka yang sedang membangun bait suci. Ingat, ini fondasi. Kalau itu sudah dirusak, maka akan rusak semuanya. Jadi alasan penolakan itu bukan karena sombong atau sok. Bukan. Alasan penolakan itu untuk menunjukkan integritas mereka terhadap rayuan yang dapat digunakan oleh setan yang nantinya justru akan merusak fondasi dan bangunan bait suci yang sedang dibangun oleh mereka. Jadi anak ingat, di sekitar kita mungkin banyak orang yang pengen menolong kita mungkin. Oh baik sekali loh orang itu, oh baik ini, oh dia kok begini ya. Tapi mungkin ada maksud-maksud di balik kebaikannya. Kita harus bijaksana. Kita juga nggak bisa kolot sampai kita juga menolak bantuan orang. Tapi kita bisa tahu,
mana yang bisa kita terima dan mana yang kita harus tolak. Kenapa? Karena itu dapat merusak fondasi kehidupan kerohanian kita. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan kita melihat hal tersebut di sekitar kehidupan kita, dan krisis diizinkan Tuhan hadir, sehingga itu jadi tantangan besar buat kita. Aduh, gue terima nggak ya? Gue butuh bantuan, tapi ini loh, gimana dong nih Tuhan? Gue terima aja deh, walaupun ya sedikit-sedikit prinsip-prinsip hidup di dalam Tuhan gue langgar. Yang penting kan selesai semuanya. Karir aman, rencana aman, semua oke. Cocok. Tapi ingat, kita sakiti dan lukai Tuhan untuk kesekian kali. Pendeta, pelajaran yang menarik ya pendeta. Soalnya ini sangat relate di kehidupan sehari-hari. Karena kalau di pasal 3 ini ayat yang tadi kita baca sama-sama, penolakannya itu bukan halus. Betul. Penolakannya langsung keras, tidak, tidak. Keras, ya. Bukan urusan kita bersama. Dan kayaknya aku yakin ya pendeta, siapa tadi yang bilang? Zerubabel dan Yesua dan para kaum keluarga pasti punya hubungan yang kuat sama Tuhan sampai mereka dengan yakin bilang bahwa bukan urusan kita, bukan urusan kita bersama. Bukan urusan kita bersama. Dan mungkin itu juga bisa menjadi pesan bagi kita semua, para anak-anak muda atau teman-teman yang menonton episode Facebook kali ini, adalah kadang kalau dikasih bantuan kan kita mikir beberapa kali. Dan itu pendeta, pentingnya fondasi mungkin ya. Pentingnya fondasi adalah supaya kita bisa membedakan mana bantuan yang betul dari Tuhan, mana bantuan yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Karena sebetulnya dosa kompromi sedang mengintip. Iya, betul. Berawal dari seteguk jadi satu seloki. Aduh. Jadi satu seloki nanti satu botol. Lama-lama ya sudah nggak bisa ditinggalkan. Ya kan, semua berasal dari sedikit aja. Kompromi aja dulu. Lagi-lagi apalagi kalau nggak ketahuan. Iya, betul pendeta. Ya? Apalagi kalau kita masih terlihat umat Tuhan gitu. Bisa lah. Kali ini aja gitu ya. Ezra ini bandel banget ya, dia singgung-singgung kita terus ya. Aduh, ya betul pendeta. Wah, ini ya pendeta, pelajarannya makin banyak lagi. Makin banyak. Tapi kita akan masuk ke kesimpulan. Sayang sekali. Jadi walaupun banyak sekali pelajaran-pelajaran, kita akan masuk kesimpulan di segmen selanjutnya. Jadi tetap sama-sama di Facebook What's on Your Mind. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita udah di segmen terakhir. Segmen kesimpulan. Dan ini kisah tentang Ezra ini panjang sekali dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Iya, jadi gimana dong? Tapi kita nggak bisa bahas di satu episode ini, pendeta. Oke, jadi kita akan ada episode lanjutan lanjutannya tentang Ezra. Oke, siap. Jadi jangan lupa, karena masih ada episode selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Betul, supaya langsung keluar notifikasinya. Ini part 2-nya Ezra. Iya, ini lanjutan dari part 2 Ezra. Siap. Tapi jadi kita kesimpulan. Harus kesimpulan. Aku dulu atau Yana dulu? Yana dulu lah. Aku dulu ya pendeta. Kalau dari aku ya pendeta, kesimpulan yang bisa aku ambil dari Ezra ini adalah mengenai tadi penolakan tadi itu Tuhan. Penolakan Zerubabel dan kepala kaum keluarga, bahwa karena fondasi mereka kuat, mereka tahu mana yang bantuan dari Tuhan, mana bantuan dari musuh ya. Dari musuh yang harus sedikit-sedikit kompromi, karena di kehidupan kita sehari-hari kan kita tidak hidup sendiri kan. Banyak orang yang ingin membantu kita, banyak orang yang ingin mungkin dalam tanda kutip mau berbuat baik, sebetulnya ada udang di balik batu gitu pendeta. Jadi kembali lagi diingatkan untuk kita semua untuk membangun fondasi kita bersama Tuhan supaya kita bisa membedakan mana bantuan dari Tuhan dan mana bantuan dari yang bukan sekali. Terima kasih Yana, terima kasih, bagus sekali. Aku ambil satu aja lah ya. Iya, benar. Dari sekian banyak poin-poin yang bagus dari cerita si Ezra. Iya. Kisah Ezra mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tentang pelayanan-pelayanan yang Dia mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saja teman-teman kita mau dipakai oleh Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin tidak dapat kita lakukan. Justru hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin apabila kita bekerja bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin cuma lewat tulisan. Siapa yang mau nyangka?
kemudian ketekunan Ezra, yang tadi kita panggil si kutu buku, akhirnya justru bisa merubah sejarah kehidupan bangsa Israel lebih baik lagi ketimbang yang lalu. Dan kitab Tawarik, kemudian kitab Mazmur dikompilasi, disusun lagi sama Ezra jadi sedemikian rupa, dan kita bisa menikmati kitab Mazmur dengan puji-pujian yang bikin hati jadi tenang, teduh. Itu semua karena kerjaan si Ezra. Yang mungkin kalau kita ada di situ, Ezra ngapain sih lu nggak ada kerjaan? Gitu. Justru yang nggak ada kerjaan itu, kerjaannya jadi bermakna sekali. Jadi walaupun kecil peran kita dalam pelayanan, tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, yang kecil itu berharga dan impact-nya sangat besar. Boleh kita berdoa? Boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah. Kami boleh merenungkan firman-Mu lewat kehidupan Ezra, sahabat kami. Tuhan, kami rindu untuk memiliki pengalaman yang istimewa seperti Ezra. Pengalaman yang mungkin saja di mata orang sepertinya tidak penting, tapi sesungguhnya di mata Tuhan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena pekerjaan ini menuntut banyak sekali pengorbanan. Pengorbanan waktu dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kalau Yesus mau berkorban bagi kami, kenapa tidak kami mengorbankan hidup kami untuk pekerjaan dan pelayanannya? Bantu teman-teman Facebook Tuhan untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Supaya mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati seperti Ezra. Kami tahu dalam melakukan pekerjaan Tuhan ada banyak sekali tantangan-tantangan. Bahkan yang kawan dapat menjadi lawan. Tuhan hadir berserta dengan teman-teman kami, memberikan kekuatan kepada mereka. Berikan hikmat agar mereka sanggup mengatakan ya dan tidak terhadap hal-hal yang perlu mereka katakan ya dan tidak. Sehingga mereka akan sanggup berdiri kokoh di atas dunia yang tidak menentu ini. Tentu saja Tuhan, ketika mereka punya fondasi kerohanian yang kuat. Pertemukan kami kembali di episode yang akan datang. Supaya kami boleh lebih memahami Alkitab. Tokoh-tokoh yang kami bahas akan semakin memperkaya pengetahuan kami. Dan kisah hidup mereka menginspirasi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami persembahkan doa kami. Dalam nama Yesus, Allah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Thank you. Untuk pembahasan mengenai Ezra ini. Puji Tuhan. Tapi kita harus berpisah, teman-teman. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel Facebook. Dan kalau ada yang ingin didoakan ya Pendeta, atau topik-topik yang ingin dibahas, silahkan leave comment di bawah. Jadi, segitu dulu episode kali ini. Tuhan memberkati. Kita harus ketemu lagi di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.